Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan, sekarang harga penyimpanan seperti Ado SSD dan RAM lagi naik semua dan digoreng parah. Ini dikarenakan katanya sedang terjadi kelangkaan chip NAND flash yang dipakai sama kedua barang tersebut. Dan juga karena ada mafia. Kalau ingin lebih jelas ya kenapa harga SSD dan RAM lagi digoreng sekarang, kalian bisa lihat video teman saya MMV Channel untuk penjelasan lengkapnya. Link di deskripsi atau cari aja sendiri. Tapi ada jenis penyimpanan yang tidak menggunakan NAND flash, yaitu Robi Hard Disk. Buat kalian anak Gen Alpha mungkin nggak tahu apa itu ini. Dulu sebelum ada SSD dan sebelum NAND flash murah, kita tuh nyimpan data di cakram seperti hard disk. Berbeda dengan SSD, hard disk menyimpan data di piringan magnet dan bukan di NAND flash. Jadi hard disk ini seharusnya tidak terlalu terpengaruhi dengan gorengan harga. Namun kekurangannya secara kecepatan hard disk ini biasanya lebih lambat dari SSD dan juga lebih rawan guncangan. Namun ada beberapa kelebihan lain dari hard disk. Yang paling utama sih lebih murah, terutama sekarang. Kebetulan saat saya lagi scroll marketplace, saya menemukan hard disk yang gak biasa. Ini hard disk WD Velociraptor ukuran 1 tera. Tapi ini tuh kecepatannya 10.000 rpm. Lebih cepat dibandingkan rata-rata hard disk yang masih 7.200 rpm dan 5.400 rpm. Hard disk memiliki piringan cakram yang muter, dan rpm ini menentukan kecepatan putarannya. Ya, ini RPM yang sama seperti yang ada di mesin motor dan mobil. Ini tuh hard disk aslinya khusus buat server dan ukurannya 2.5 inch seperti hard disk laptop atau SSD. Secara angka, 10.000 itu lebih dari 7.200 atau 5.400. Jadi seharusnya lebih cepat dari hard disk biasa. Di zamannya, hard disk 10.000 rpm ini jarang dipakai di kalangan desktop dan lebih seringnya tuh dipakai di kalangan server. Dulu hard disk cepat ini dibutuhkan karena menawarkan kecepatan yang lebih cepat dari hard disk biasa. Namun, semenjak SSD menyerang, ditambah SSD semakin murah, alhasil rata-rata server pun memilih memakai SSD dibandingkan hard disk cepat. Jadi ya sebenarnya hard disk 10.000 rpm ini tuh adalah barang yang sangat tidak diminati sekarang, baik sama konsumen biasa ataupun server. Dan ini jadi kesempatan bagi saya buat coba check out hard disk ini dengan harga yang cukup terjangkau, kecuali kalau nanti hard disk ini digoreng juga. Akhirnya saya check out hard disk ini dan tunggu sampai paketnya sampai di Cibaduyut. Sambil tunggu paketnya sampai, kita bakal lihat dulu daftar orang yang sudah join membership channel ini. Khusus untuk yang sudah join, kalian bisa muncul namanya seperti orang yang di depan layar kalian. Selain itu, ada juga keuntungan lain seperti bisa nonton video khusus di MMA, walaupun kalau jujur saya udah lama gak upload gara-gara sibuk. Dan terakhir bisa juga nonton video lebih awal saat di-upload. Jadi pas upload langsung nonton khusus orang yang membership aja. Itu saja sekian dari keuntungannya dan harganya cuma 5.000. Yah, 5.000. Wah, murah banget. Pertama, saya coba unboxing dulu si Robi harddisknya. Tapi loh kok isinya monitor ya? Ya, saya sekalian beli monitor pas beli harddisk ini. Sayangnya ini monitornya malah keburu rusak, layarnya tuh bergaris seperti HP Smastuk, padahal ini mereknya Dell bukan Samsudin. Dan pas saya coba colok ke enclosure, ini LED-nya ngedip-ngedip seperti biasa. Ini tuh tutupnya perlu dibuka juga soalnya si harddisknya terlalu tebal, dan awalnya saya kira bakal kedetek. Tapi ternyata ini tuh kayaknya si enclosure-nya kayak gak kuat gitu. Pas saya coba cek LS USB ini kayak lepas nyambung gitu. Dan saya udah ganti kabel juga gak ngaruh. Ini memang si chip enclosure-nya gak kuat buat ngangkat si harddisk 10.000 rpm ini yang kebutuhan listriknya lebih tinggi. Dan ya ini saya cek kebutuhan ampere-nya tuh lebih besar dari harddisk biasa. Sayangnya karena harddisk ini berjalan lebih cepat, otomatis membutuhkan daya lebih besar. Dan enclosure yang saya pakai gak ngangkat buat handle harddisk ini. Jadi selanjutnya saya bakal coba colok PC langsung. Pertama saya lepas dulu SSD yang ada di PC saya. Kebetulan SSD Smastuk ini udah agak-agak autis dan gak mau detect di BIOS kalau dicolok SATA. Tapi anehnya masih mau detect kalau di enclosure. Dan lucunya tuh ini malah kebalikan si harddisknya. Saya bakal coba cabut dulu ini si SSD-nya dari mounting di casing PC saya. Saya baru sadar ini mountingnya itu bahannya besi. Dan karena saya takut konslet, saya bakal perlu kertas buat ngeganjelnya. Buat kertasnya saya bakal ambil dari buku Imhnen, grup malas ngoding yang benih scroll pesnuk. Saya ambil kertasnya, udah itu lipat ukurannya mendekati si harddisknya. Sekarang harddisknya ini sudah nempel ke mountingnya dan juga aman dari konsleting ke metalnya. Dan pas saya coba buka casing PC saya bagian pinggirnya, saya malah nemu Kaori Miyazono. Aslinya ini niat saya tuh mau nyari baut di bawah, tapi bukannya ketemu baut malah ketemu cicak mati yang udah lama kering. Walaupun akhirnya ketemu juga sih bautnya. Dan sekarang kita bisa pasang si Robi harddisknya ini di PC-nya. Awalnya saya agak takut juga sih, takut gak bisa nutup casingnya gara-gara ini harddisk terlalu tebal. Dan pas saya nutup casingnya juga agak kerasa lebih keras ini, tapi untungnya masih bisa ketutup. Selanjutnya saya pasang power SATA dan juga kabel SATA-nya. Setelah PC-nya nyala, langsung aja saya cek BIOS. Dan alhamdulillahnya ini harddisknya kedetek.
Kalau jujur aslinya ini harddisk belum pernah saya cek sebelumnya, kecuali pas tadi di enclosure yang nggak detect. Pas saya cek di file manager, ini si harddisknya kedetek dan ada Windows-nya. Jadi ini udah dapat bonus inul juga. Sayangnya di sini nggak ada 3GP-nya Tsunderenyan si juri cosplayer. Kalau kalian ingat, ini kesekian kalinya saya beli penyimpanan bekas, selalu aja isinya ada Windows-nya. Untuk health-nya, saat saya coba cek pakai HD Sentinel, ini health-nya 100%. Kalau di OS minoritas, ini cuma ada versi TLI-nya aja yang isinya cuma teks. Beda sama versi OS mayoritas yang ada GUI atau tampilannya. Dan untuk harddisknya sendiri, saya dapat yang produksi tahun 2014. Ya, ini waktu dimana SSD udah mulai menggantikan harddisk. Langsung aja kita coba tes performasi Robi harddisk 10.000 ini. 10.000 RPM bukan 10.000 rupiah. Dan coba bandingin sama penyimpanan lainnya. Untuk tesnya, saya akan pakai aplikasi Kadismart. Ini tuh seperti Crystal Dismark tapi buat OS minoritas kebanggaan Anton Wibowo dan juga open source. Sebelumnya saya coba pakai benchmark bawaan Gnome Disk. Ini tuh agak kurang akurat dan nggak lengkap, jadi saya coba pakai Kadismark. Untuk kecepatan sequential read dan write-nya, harddisk WD Velociraptor ini dapat hampir sekitar 200 Mbps. Cukup cepat kalau dibandingin harddisk biasa, walaupun kalau sama SSD jelas masih kalah. Tapi yang jadi masalah utama itu randomnya. Ini nauzubillah ini jelek banget, cuma 3 Mbps. Ya, ini salah satu dosa besar harddisk dibandingkan SSD, yaitu kecepatan randomnya itu jelek banget. Jadi buat akses file kecil-kecil atau file yang jauh itu jelek banget speednya. Dan ini yang jadi alasan kenapa harddisk harus di-defrag. Di-defrag itu fungsinya buat meminimalisir perlunya akses random. Sebagai perbandingan, saya bakal coba tes Aldo SSD. Ini Aldo SSD biasa merek SanDisk yang nggak ada DRAM-nya. Dari kecepatan sekuentialnya aja udah beda jauh, apalagi randomnya. Kalau dari randomnya itu udah seperti langit dan bumi, beda kelas banget. Perbedaan kecepatan random ini yang bikin SSD itu terasa jauh banget lebih satset buat pengguna sehari-hari dibandingin Robi harddisk. Namun kalau sekarang nggak cuma speednya aja yang seperti langit dan bumi, harganya juga. Selanjutnya saya coba tes performa harddisk laptop yang 5400 RPM. Ini hampir setengah dari RPM-nya. Dan ini tuh harddisk yang saya pakai di laptop Asus X200 CA kemarin. Kalian bisa lihat video saya coba laptop Celeron RAM 2GB pakai harddisk di channel saya. Untuk performanya ini lemot sangat. Sekuensialnya cuma 100 Mbps dan randomnya cuma sekitar 1 Mbps. Ya, ini tuh singkatnya cuma sekitar setengahnya dari kecepatan harddisk 10.000 RPM. Jadi bisa dibilang kalau RPM itu mempengaruhi kecepatan harddisk. Ya, jelas lah soalnya itu kan cara kerjanya si harddisk itu sendiri. Dari hasil benchmark, kesimpulannya harddisk WD Velociraptor ini kecepatannya sekitar 2 kali lipat dari harddisk laptop yang 5400 RPM. Namun masih tetap kalah kalau bisa dibandingin sama SSD beneran, terutama dari randomnya. Jadi, apakah harddisk WD Velociraptor 10.000 RPM bekas server ini worth it? Secara harga, kalau dari yang saya dapatkan seharga 250.000, ini kurang lebih gak beda jauh sama harddisk 1 TB biasa yang 7.200 RPM. Di zaman ini, kita harus kesabar. Antara kesabar menunggu harga SSD turun, atau kesabar dengan kelemotan harddisk. Harddisk ini memiliki kelebihan di kecepatannya yang sedikit lebih baik dari harddisk biasa, walaupun tetap kalau sama SSD jelas masih kalah. Harddisk ini bisa jadi alternatif SSD sebenarnya kalau kalian lebih mementingkan kapasitas dan gak terlalu butuh performa yang tinggi banget alias bisa kesabar dikit. Namun kalau kalian butuh kecepatan yang cepat terutama buat booting OS dan juga buat simpan game zaman sekarang, sayangnya harddisk ini kurang rekomen. Hal yang perlu diperhatikan kalau kalian mau beli harddisk ini tuh adalah ukurannya yang lebih tebal dari harddisk biasa. Dan juga ini tuh butuh power yang lebih tinggi karena RPM-nya lebih tinggi dan juga membutuhkan tegangan listrik yang lebih tinggi hasilnya. Tapi di sisi lain kalian dapat harddisk yang sedikit lebih cepat dibandingin harddisk biasa. Singkatnya ini worth it asalkan kalian tidak masalah dengan ketebalan dan juga kebutuhan listriknya. Yang bikin harddisk ini walaupun 2.5 inch cocoknya buat dipasang di komputer bukan laptop dan enclosure. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.